Ilegal, jalan hancur, lingkungan belum tentu direklamasi, nanti besok banjir jadi bencana, rusak lagi. Saya mohon maaf, saya hentikan dulu Pak. Siapa? Dan nomor mobilnya rata-rata nomor mana? Nomor Jakarta. Jadi bayar pajaknya kemana? Jakarta lagi? Mana tuh si Eko? Ngebesarin dari kecil Pak, sudah besar di Ini kita-kitahan Pak. Ya, mohon maaf atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menjamin kesejahteraan. Oh my god. Oh my god, man. Dia nangis loh teman-teman. Ya, sisa-sisa kecantikan yang masih ada. Itu Kokom kalau nggak ada kamera langsung glesek. Suaminya Enggak, udah enggak. udah mati gimana maksudnya? Maksudnya udah pisah. Jangan sampai bilang ini terjadi yang namanya CLBK. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar memehenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian itu pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian itu selalu bertambah dengan lancar. Amin. Seperti biasa ada beberapa topik yang menarik yang mau kita bahas di sini. Semuanya udah gue kumpulin jadi satu, tetapi ada hal yang lebih serius dan mungkin bisa dibilang lebih inti gitu ya. Ternyata Ibu Kokom sudah menjadi seorang janda. Repot nih kalau udah begini. Ya udahlah, daripada kalian pusing denger bacotan saya, langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Ini seorang ibu lihat motornya tanpa nomor, motornya bodong, bawa anak yang 7 tahun, lahirnya 6 bulan lebih. Iya Pak, lebih. 6 bulan lebih, asal Dari Desa Kertawinangun. Kertawinangun, Iya. Indramayu. Majalengka Pak. Oh, ibu Majalengka. Iya, Majalengka. Ini kan di Majalengka. Iya. Oh, ini kan jalan menuju Indramayu toh? Iya Pak. Ini kan jadi kecamatannya jadi tujuh. Ini kasusnya mirip kasus Raya ya. Nah kayak gini, Raya itu kayak gini. Iya. Ya kan Raya kayak gini, tapi nggak kayak Raya kotor ngambil makanin tanah enggak ya? Cacing lagi. Alhamdulillah ini mau Pak. Oh enggak ya, dibawa terus. Dibawa terus di itunya, dirawat lah Ini Pak. perjuangan seorang ibu luar biasa. Sehat selalu ya. Amin Pak. Ibu makannya Iya. sehat. Oh. Saya boleh kasih hadiah sama ibu. Ibu ngerawat anak baik. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Masya Allah, merinding. Gue kalau udah begini tuh selalu merinding gitu ya. Ini punten ya, tadi kan Pak Deddy Mulyadi sempat ngomong ini seperti kasus Raya ya. Gue khawatir banget gitu ya, karena cacing itu jangan sampai ya, karena takut ada apa-apa gitu ya. Aduh, ngeri banget soalnya. Ini saya lagi di kawasan pertambangan. Tambang Oke. mana ini Pak? Petambang mana nih? Tambang PT BBM Pak. PT Bukit Barokah BBM. Mulia. Di mana? Ini Di nggak daerah- barokah nih menurut saya. Kenapa nggak barokah? Tambangnya ilegal. Oke. Ada ratusan truk Oke. Toronton yang mengalir dari sini ke Losarang, melewati jalan kabupaten dan provinsi. Ada yang mau di jembatan. Provinsi lagi bangun jalan Oke. di wilayah Majalengka. Kemarin kepala PU-nya nangis ke saya karena begitu di hot mic lewat mobil-mobil besar. Waduh. Menurut Bapak merugikan nggak? Menurut saya ya, pandangan saya merugikan. Merugikan. Jadi saya bukan bermaksud menghalang-halangi usaha Bapak. Oke. Saya ingin semua orang tertib di Jawa Barat, semua mentaati aturan. Industri kita dukung, kawasan industri kita bangun bersama karena melahirkan tenaga kerja, sepakat. Oke, Pak. Tetapi penambangannya harus mentaati aturan. Siapa? Agar tidak menimbulkan kerusakan jalan, agar tidak kalaupun jalan rusak, kalau tambangnya bayar izin dan jaminan kompensasi kan bisa Siapa? kita perbaiki jalannya. Bisa, Pak. Iya, Betul bisa nggak, Pak? bareng-bareng lah Nggak gitu, kayak Pak, ya. sekarang ilegal, jalan hancur, lingkungan belum tentu direklamasi, Siapa? nanti besok banjir jadi bencana, rusak lagi. Saya mohon maaf, saya Siapa? hentikan dulu Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Jangan jalan lagi nih Pak ya. Siapa? Dan nomor mobilnya rata-rata nomor mana? Nomor Jakarta. Jadi bayar pajaknya kemana? Jakarta lagi? Mana tuh si Eko? Nih punten, pengusahanya ujung-ujungnya dari Jakarta, yang kena imbasnya jalan rusak Jabar. Udah Pak, yang kenceng Pak kalau ngomongin Jakarta Pak. Sekalian Pak, punten ya, mikir.
Jangan jalan lagi nih Pak ya. Siapa? Dan nomor mobilnya rata-rata nomor mana? Dengerin. Nomor Jakarta. Oh, Nah, jadi kan bayar Jakarta. pajaknya kemana? Bayar pajaknya tetap Bandung. Malah Bukan, bisa. mobil. Kalau mobil nomornya Jakarta, Jakarta. berapa aja? Nah, Hmm. Yang rusaknya jalan di mana? Di Bandung, Pak. Di Tuh. Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Terima kasih Pak. Giliran usahanya ditutup, nanti Pak Deddy Mulyadi di demo. Katanya Gubernur Jawa Barat mah katanya zolim, gak mikirin perut, bla bla bla, segala macamnya tek-tek bengek. Ya. Hal-hal seperti ini harusnya dikritik tuh sama warga Jakarta yang biasanya suka ngeritik, ya, cari-cari kesalahan Bapak Deddy Mulyadi. Seharusnya hal seperti ini dikritik dong. Makanya mikir kalau mau kritik itu. Ini bareng buku Wu. Buku Ada Wu. Pak Kapolres, mohon maaf. Iya. Mana Ini ada- ibunya tadi? Ini keluarga korban, ayahnya, dan ini ibunya baru pulang dari Hong Kong, ya. Hah? Ya. Kasusnya sekarang Pak Kapolres sudah ditahan Kasus berapa apa hari? Sudah ditahan 2 hari. 2 hari. Sekarang kita proses. Dan Dia yang itu- bersangkutan sudah kita berhentikan dengan tidak hormat. Oh iya. Sudah dipecat. Dia itu asalnya dari mana? Oh, polisi Yang bersangkutan asal juga. dari Bandung. Orang Bandung. Oh, dia lari ke Lombok. Lari ke Lombok di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kami dengan Polda, Polres Dompu juga sudah melakukan serangan. Ya, ya semoga segera tertangani dan sudah tertangani, segera dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian ke pengadilan dan mendapat tuntutan yang sesuai dengan perbuatannya. Seharusnya melindungi malah melakukan pembunuhan ya. Dan semoga mendapat hukuman yang berat ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu. Ngebesarin dari kecil Pak sudah besar di Nenek Putri Apriani. Bribta Alfian Sinaga dikenakan pasal 338 atau 338 KUHP ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Keluarga korban kecewa minta pelaku dihukum mati. Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengetahui motif dan unsur pembunuhannya. Semoga hasilnya bisa dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Oh, ini tuh kasusnya. Nenek Putri Apriani korban histeris di Polres Indramayu. Oke. Ini kita tahan Pak. Merasakan baca kita Pak. Ya Allah. Ternyata ini adalah kasus gitu ya. Dan karena ini viral, kemudian juga ini karena masih di wilayah Jawa Barat, akhirnya Bapak KDM turun untuk menyelesaikan masalah ini dan alhamdulillah semua beres. Bahkan Pak Deddy Mulyadi sempat meminta maaf secara langsung sambil menangis kepada pihak keluarga. Penyiapan lapangan kerja yang kuat sehingga rakyatnya harus keluar negeri. Saya mohon maaf atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa menjamin kesejahteraan. Oh my god. Oh my god, man. Dia nangis loh teman-teman. Di sini kita Jawa Barat belum bisa menjamin kesejahteraan warga. segitu sayangnya sama masyarakat ya ketika ada hal seperti ini dia langsung turun langsung ke lapangan, kemudian dia walaupun kita tahu bahwa kasus ini memang sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan secara pribadi beliau meminta maaf ya dengan alasan apapun. Pak Deddy Mulyadi membuang jubah kebesarannya sebagai seorang gubernur, dia memegang tangan dari keluarga korban kemudian minta maaf sambil menangis. Salut, 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 salut banget. Oke teman-teman, kalau tadi ada momen yang sangat haru, kita akan coba kembali ke momen unyu dan gemoy dan salting dan baper. Rujak bubek ya, campur-campur ya. Ternyata kisah Kokom jilid 2 mulai berlanjut gitu ya. Ada jilid 2-nya kisah Kokom nih guys ya. Kokom kan rumahnya yang arah Rawalele, sebelah kiri jalan. Kalau dari sini saya masih ingat. Kanan. Kalau dari arah dari Rawalele mah kanan. Iya, Rawalele kan dari sini. Oh, dari sini sini, dari Cerduk. sini. Sebelah kiri jalan kan rumahnya tembok dulu. Iya. Ngadep sebelah situ. Itu rumah itu di siapa? Emak. Masih di situ. Ari Kokom sebelah mana?
Iya. Berdampingan, dempetan. Jadi setelah nikah tinggal di situ. Enggak, di Jakarta. 2016 pulang. Tinggal di Jakartanya di mana? Dulu di Bekasi. Tapi kalau lihat dari postur Kokom hidupnya mapan. Ois. Kalau dari pakaian, kan orang lamun mah sederhana. Mun make gelang berarti jelema beunghar. Meni rapi itu ketemu nage. Gitu. Kedah rumah. Ya sisa-sisa kecantikan yang masih ada. Itu Kokom kalau nggak ada kamera langsung glesek. Nyungsep gitu ya. Yang paling jago kalau urusan gombal-menggombal ini Bapak Kademin. Pulang lagi ke Lembur tahun berapa? 2016. 2016 pulang ke Lembur. Oke. Kenapa balik ke Lembur? Kebetah di Bekasi. Bekasinya mana? Di Grand Wisata. Rumah yang di Grand Wisata? Oke. Sama ayahnya anak-anak. Terus sekarang ayahnya anak-anak di sini di Nyalindung. Kunaon jadi susah ngejawab? Ada apa dengan dirimu? Kokom, kamu kenapa ngomong sama Kade? Kamu kenapa Kokom? Kok kamu kagak mau menjawab ini? Berat sekali sepertinya pertanyaan Bapak Deddy Mulyadi ini. Coba katakan dengan jujur. Mau jadi susah ngejawab? Ada apa dengan dirimu? Ada apa Kokom? Aduh, curiga. Ayahnya di sini bareng di Nyalindung. Enggak, di Tasik. Terus sama di Bekasi kosong? Kosong. Ada ayahnya anak-anak. Kenapa Kokom tinggal di Nyalindung, ayahnya di Bekasi? Hah? Suaminya? Enggak, udah enggak. Udah lagi gimana maksudnya? Maksudnya udah pisah. Cerai. Ya Allah, siga saya tuh seru cerai. Kokom ditinggalkan apa meninggal? Enggak. Ntar dulu. Ini maksudnya gimana Pak? Kokom ditinggal sama suaminya. Oke. Janda dong. Pak Deddy Mulyadi juga sekarang posisinya adalah duda. Jangan sampai bilang ini terjadi yang namanya CLBK. CLBK repot ini. Gue minum dulu ya. Sok gue. Ini baper banget sih ini konten, aduh. A few moments later. Enggak, ini seriusan ini. Ini antara janda dan duda ini. Repot nih udah begini. Oke, next. Ditinggalkan. Oh, sama senasib. Aduh. Sama-sama ditinggalkan. Jadi kita statusnya duda janda. Oh, ditinggalkan. Suaminya udah nikah lagi? Udah dulu kan pisah 2016. Katanya 2014 dia udah nikah sini. Oh, nyandung. Sama orang? Si. Terus kanyahoan. Iya. Oh. Begitu kanyahoan, kemudian minta cerai. Enggak, dia pertama-nama udah enggak. Ternyata kisah kita sama ya. Pemirsa ini repot nih urusannya udah begini nih. CLBK bisa terjadi nih. Pak, ingat, Bapak punya jadwal ke Maluku Utara, ya? Jangan sampai kegoda. Ini godaan, Pak. Lanjut. Berarti pulang itu di Nyalindung sudah lama. Mei 2016. Atuh Kokom tuh sering denger saya pulang ke sini. Iya. Kenapa tuh nggak nanyain kerjaman Cioyok masih hidup gitu? Pengen ketemu waktu itu ketika sudah berpisah. Kenapa tidak atuh menghubungi sama orang yang pernah dikecewakan? Bukan dikecewakan ya, ditolak gitu. Pertanyaannya, kunaon kan Kokom masih relatif muda. Masih relatif seger kene lah kalau 2016. Kenapa nggak nikah lagi? Nikah, tapi entosan dulu. Udah nikah lagi. Salah kenapa nggak nyari saya waktu itu? Kamu teh kan deket. Aku teh di sini rumahnya kita teh tetanggaan desa. 2016 jangan kadang 2016 mas saya masih punya
Istri. Oh iya. Tuh, itu kan masih tersipu-sipu. Jangan-jangan Bapak Kadea masih bogoh muridnya guys. Ya, repot ya lamun bogoh kene aing mah. Atau kalau saya naik sepeda pernah lihat nggak? Ya. Hah? Pernah lihat? Saya naik sepeda lewat ke situ pernah lihat. Kan saya dulu sebelum ini tertata saya sering naik sepeda ke situ. Iya. Kenapa nggak manggil? Kang Dedi gitu, ini teh kokom teh Udahlah gue pusing gue nonton video ini sumpah. Pusing gue. Antara baper, gemoy, unyu, salting, dan ya puyeng aja gue. Nih, buat lu hei Bapak ya, yang teriak-teriak mau memakjulkan Pak Deddy Mulyadi begitu kan, gara-gara permintaan untuk mencabut kebijakan study tournya itu sama Pak Deddy Mulyadi tidak dipenuhi, itu ditolak gitu kan. Mau memakjulkan, emang lu pikir lu siapa? Iya, siapa mau sih? segala memakjulkan Pak Deddy Mulyadi, mau menggulingkan Pak Deddy Mulyadi, lu berani ngelawan emak-emak, hah? Berani ngelawan emak-emak? Repot lu. Gegayaan lu memakjulkan. Lagi pula nih ya Pak Deddy Mulyadi nih ya, empoman nih selaku emak-emak, selaku orang tua murid begitu kan ya, jangan sampai dicabut itu terkait kebijakan study tour ya, karena memang benar terkait study tour itu kagak ada itu di kurikulum pembelajaran sekolah, kagak ada ya, kagak usah Pak, udah biarin, tetepin aja, hilangin tuh terkait kebijakan study tour outing class kayak begitu. Soalnya bukan apa-apa Pak, saya selaku emak-emak ya mumet mikirinnya kalau udah terkait study tour sama terkait outing class ya, duit lagi begitu kan ya. Saya setuju Pak, tetap pertahankan dan tetap terus pro sama rakyat kecil kayak kita ini ya, emak-emak kayak begini. Saya yakin Bapak itu akan tetap selalu berada di barisan-barisan rakyat kecil, emak-emak kayak model kita ya. Dan lu buat lu nih Bapak ya, Bapak yang ngaku-ngaku, ibarat kata bukan ngaku-ngaku ya, mungkin emang ya sih ya pengusaha bis gitu kan, cuman oknum pengusaha bis ini ya, lu daripada pusing-pusing nyari-nyari jalan buat memakjulkan Pak Deddy Mulyadi, lu tonton channelnya Pak Deddy Mulyadi ya, Kang Deddy Mulyadi, yang terkait sama kisah Komariah part 2 tuh. Udah tayang noh, lagi menunggu tayang. Ini gua lagi nungguin nih menit-menitnya tuh, ke detik-detik tayang ya. Apalagi pas udah ngelihat judulnya terkait ternyata Ibu Kokom ini juga sekarang itu menjanda dengan 3 anak 2 cucu. Gue jadi happy gitu ngelihatnya. Ya udah kagak usah mumet-mumet lu mau memikirkan memakjulkan Pak Deddy Mulyadi gara-gara terkait study tour. Mendingan lu daripada sibuk memikirkan urusan demo memakjulkan Deddy Mulyadi, mendingan lu sibuk tuh urusin bagaimana cara marketing lu biar PO bis lu itu tuh laku kayak PO bis yang lain begitu ya. Udah, bye. Ini sosok Bapak Iyep, juragan kontrakan di Bekasi, yang naruh surat buat Kokom di kolong meja. Jadi Bapak Iyep ini berguru sama orang yang gondrong, mukanya bentol-bentol, tapi anehnya istrinya cantik. Namanya anak SMA atau ya, masih lucu-lucunya dan gumul-gumulnya gitu kan. Pak Deddy waktu itu masih polos ya, nurut aja sama si Iyep. Jadi dulu ceritanya Kang Deddy itu puasa sampai 40 hari demi dapetin hatinya si Kokom. Dan saat mau ngasih surat, nah dititipin ke Iyep, mungkin malu ya atau apa ya. Nah Iyepnya malah taruh di kolong meja, kan lucu itu jadinya. Tapi gak apa-apa lah Pak, itu makan seru-seruan aja, bernostalgia, mengingatkan masa lalu, ya nggak Pak? Nah sekarang ada nih video baru, nasibnya Cek Kokom, Bu Kokom, Bu Eis ya, sama kayak Pak Deddy, sama-sama janda duda. Aduh, saya yang nontonnya ini apa ya, kayak memberikan pelajaran hidup gitu ya, bahwa cinta monyet, cinta waktu masih anak remaja gitu ya, bukan hal yang apa ya, ini buat kenangan aja, lucu-lucuan, seru-seruan. Tapi hebat lah, ini video yang terbaru ini saya berani bikin VT karena Pak Deddy ini ngasih satu wawasan baru ya. Jadi ada peribahasa Sunda ya, pondok jodoh panjang baraya. Meskipun ya Kang Deddy rumah tangganya juga kurang baik ya, kurang mulus gitu ya, kayak Cek Kokom. Tapi di ceritanya itu ya Cek Kokom masih apa namanya, komunikasi sama mantan suaminya juga. Kang Deddy sama seperti itu. Ya, meskipun jodoh pendek tapi silaturahmi, tali persaudaraan tetap dijaga. Luar biasa. Top. KDM cukup 1 kali saja jadi gubernur.
2029 kita paksa untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Wow. Biar kemaslahatannya lebih luas menyebar ke seluruh Indonesia. Ayo support. Teman-teman, ketika gue menonton video ini, gue bingung sama apa yang terjadi beberapa minggu ke belakang. Salah satunya adalah ada seorang yang mati-matian pengen gimana caranya itu punya image popularitas yang keren, wow, kemudian memikat hati masyarakat dengan cara apapun ya, sampai bisa dibilang ya begitulah gitu ya, tahu kan? Sampai anak-anaknya itu ya mencari celah untuk bisa menyerang KDM ya dengan berbagai macam cara yang mencari celah kesalahan atau kekurangannya lah gitu ya, agar nanti ketika di tahun 2029 dia bisa melaju mencalonkan diri menjadi presiden 2029. Tetapi beda dengan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Justru banyak masyarakat yang meminta. Nggak perlu yang gimana-gimana, masyarakatnya yang minta. Bukan cuma di Jawa Barat, hampir di seluruh Indonesia banyak banget, ratusan bahkan ribuan orang setiap konten yang gua reaction itu selalu mereka menyatakan, Pak, saya pengen Bapak maju di 2029 menjadi RI1 agar Bapak bisa memimpin bukan cuma di Jawa Barat, melainkan bisa memimpin di desa-desa kami, di kampung kami, di kota kami, di provinsi kami. Bahkan kami pengen pemimpin kami bisa dekat dengan rakyat seperti Bapak. Wah, udahlah pokoknya banyak banget. Sampai ada yang minta diculik lah. Sampai seperti ini, minta dipaksa lah. Supaya bisa menjadi pemimpin di daerahnya gitu. Ini kan repot. Ini kalau nggak salah ini warga Jawa ini. Mungkin ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ini kan video baru diupload kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu, artinya ini masih baru dan ditonton itu hampir mendekati angka 1 juta penonton. Yaudah gitu aja teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata salah, saya tag video ini di jam 2 malam, saya nggak tahu teman-teman ini tayangnya jam berapa. Terkadang juga kita bikin bukan 1 video, terkadang bikin 2 video, tapi karena si Koni yang tidak memungkinkan ngeditnya sendiri, apa-apa serba sendiri, ya maklum ya guys, sama konten kreator kecil jadi nggak punya editor gitu ya guys ya, jadi apa-apa serba sendiri, jadi harap maklum gitu. Jadi kalau telat, tayangannya telat, beritanya udah beda lagi, mohon maaf ya guys ya. Thank you so much buat kalian, sukses buat kalian. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.